Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana teman-teman menganalisis sentimen menggunakan metode atau algoritma dari uh, reaction basic. Jadi ini adalah cara sederhana untuk menganalisis sentimen tanpa perlu pelatihan. Nanti di akhir juga kita memberikan sebuah pelatihan untuk mengetahui bagaimana akurasi dan juga pembagian kelas dari sentimennya. Yang perlu teman-teman buat di sini adalah sebuah akun developer, yaitu dengan mengetikkan developer X. Kemudian nanti di sini teman-teman akan diminta developer agreement dan policy. Jadi kebijakan teman-teman menggunakan developer dari X ini untuk apa gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik submit. Nah, ketika teman-teman sudah berada di dashboard, teman-teman bisa ke bagian projects, kemudian bagian project teman-teman, kemudian ke key dan tokens, dan kemudian di sini ada yang namanya bearer token. Nah, di sini teman-teman generate saja. Nah, kode ini yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk meng-crawling atau mengambil atau meng-scrape data dari Twitter. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah sebuah dependensi atau sebuah library resmi dari Twitter, yaitu Tweety. Ini algoritma ini digunakan ketika teman-teman ingin crawling suatu data dari Twitter menggunakan API resmi. Nah, ketikkan saja pip install Tweety. Nah, kemudian teman-teman harus memasukkan bearer token yang tadi ada di X developer-nya ke dalam sebuah token syntax. Jadi perintah untuk mengambil API-nya. Kemudian mengetikkan parameter. Nah, di sini adalah keyword atau kata yang akan teman-teman ambil, karena belakangan ini ramai tentang banjir atau bencana alam di Sumatera. Di sini saya akan mencoba mengambil data di Twitter dengan kata kunci Sumatera. Nah, kemudian di sini ada mark result. Mark result ini adalah jumlah maksimum per request, karena kita di sini menggunakan akun free alias trial. Jadi di sini base max resultnya ini hanya diberi kuota 100. Kemudian di sini teman-teman akan mengambil apa saja. Di sini akan mengambil ID, komentar ataupun postingan itu sendiri, tanggal pembuatan, author ID, dan panjangnya. Nah, kemudian kita ambil, kita crawling, dan kita akan save dalam bencana Sumatera.csv yang nanti bisa teman-teman lihat pada bagian file di Google Colabs-nya. Nah, di sini saya akan menampilkan isi dari crawling-nya itu sendiri. Nah, bisa dilihat bahwa proses crawling ini telah selesai dengan total tweet. Ada 100 tweet yang membahas tentang bencana alam di Sumatera, yaitu dengan ID ini, author ID-nya ini, di tanggal 30 bulan 11 2025 jam 1 siang dengan tweet yang seperti ini. Nah, kita juga bisa masuk ke tahap persiapan dan eksplorasi data analis. Di sini teman-teman harus menginstal Pandas, Matplotlib, Seaborn, Skitlearn, dan Sastrawi untuk fitur engineering-nya. Nah, kita persiapan, kita import semua dari library-nya, kemudian kita bisa melakukan snapping bahasa Indonesia-nya, kemudian kita load dataset-nya, kita sesuaikan dengan dataset yang telah berhasil di crawling. Kemudian di sini nanti akan muncul nih info tentang dataset. Di sini kita mempunyai 100 baris dataset dan 5 kolom dataset. Nah, kolom-kolom tersebut terdiri dari create, auto ID, text, dan panjangnya. Nah, 5 baris pertama ini adalah hasil dari data tersebut. Kemudian kita bisa masuk untuk mendeteksi nih kolom teks pada hasil yang telah kita scraping, apakah ada atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini adalah kolom tweet atau teks ini terdapat dalam dataset kita. Kemudian kita juga bisa melakukan optional deteksi kolom waktu dan lokasi. Ini kalau misalkan teman-teman ingin menganalisis time series.
kebetulan di dataset yang hasil uji Crowley tadi ada kolom atau data tentang waktu gitu kan, yang dari tanggal 30 bulan 11 2025 jam 1 dan seterusnya. Kemudian kita ke eksplorasi data analis yang dasar. Kita harus mengecek dulu nih ya, apakah ada nilai yang kosong atau missing value. Kemudian kita mengecek distribusi waktunya. Dan bisa dilihat bahwa jumlah tweet yang tercrawling atau terscrape atau tertarik datanya dan berhasil kita simpan ini ada 100 data dan semuanya ada di tanggal 30 bulan 11 tahun 2025. Kemudian kita di sini akan membuat pre-processing. Nah, pre-processingnya ini karena kita menggunakan action basic, kita akan membuat dengan sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan kata-kata stop word atau kata sambung atau kata yang umum atau yang tidak memiliki makna. Ini kita bisa inputkan secara manual di dalam stop words ini. Kemudian kita akan membersihkan teks tersebut berdasarkan stop word. Kita juga melakukan wordcast atau mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus URL atau ada, menghapus mention atau tag, menghapus angka, tanda baca, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita bisa melihat juga nih ada 5 contoh teks sebelum dan sesudah cleaning dari pre-processing yang telah kita lakukan. Misalkan di sini ada teks asli yaitu open donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera dan bla 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 bla. Nah, maka teks ini akan dirubah terlebih dahulu ke dalam sebuah huruf kecil semua, kemudian dilakukan proses yang tadi ada hapus tanda baca, mention, hashtag, stopwatch, stemming, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke analisis dasar, yaitu menganalisis kata yang paling sering muncul di dalam dataset yang berhasil kita crawling tadi. Bisa dilihat di sini ada 20 kata yang paling sering muncul, yaitu yang pertama ada Sumatera berjumlah 110 kata dari 100 data. Ini adalah visualisasinya. Kemudian di sini kita bisa menganalisis sentimen secara sederhana dengan action based, di mana untuk parameter positif dan negatifnya bisa kita inputkan secara manual dan bisa menambahkannya masing-masing. Kemudian di sini bisa dilihat hasilnya bahwa open donasi untuk saudara-saudara kita yang bla 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 dengan nilai netral jika kelas 1 itu bernilai negatif dan jika kelas 2 bersifat netral, begitu pun seterusnya, sehingga didapatkan hasilnya adalah dari analisis sentimen itu terdapat dari 100 data terdapat 57 data netral, 37 data negatif, dan 6 data positif. Nah, ini adalah sebuah visualisasinya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat nih frekuensi dari kata yang sering muncul sehingga menyebabkan analisis tersebut. Nah, bisa dilihat di sini kata paling muncul yang pertama ini adalah Sumatera, disusul dengan bencana, banjir, tanah longsor, dan lainnya. Nah, kita juga bisa melakukan sebuah classification report atau quotient metric dengan melakukan sebuah pembelajaran mesin. Di sini kita terlebih dahulu melakukan FIDF, kemudian kita memakai the split model menggunakan logistic regression. Kemudian kita akan mendapatkan nilai bahwa akurasi dari model yang kita buat adalah 75% dengan perfusion matrix validasi seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang bagaimana meng-crawling data dari Twitter, kemudian membuat sebuah analisis sentimen sederhana. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa ke video selanjutnya.